Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa ngaji bareng. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Sulamut Taufik. Mungkin ada yang pernah mendengar nama kitab ini, karena kitab ini ya selalu dikaji di pesantren-pesantren. Maka kita akan mengkaji, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dari kajian yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun yajibu ala kaffatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Wajib bagi seluruh mukallaf masuk ke dalam agama Islam. Jadi mukallaf itu adalah orang yang balik, berakal, telah sampai dakwah kepadanya, selamat penglihatan atau pendengaran. Jadi 4 kriteria ini. Jadi kalau ada misalkan dia berakal tapi belum balik, maka ya tidak dikatakan mukallaf. Atau dia sudah balik tapi akal tidak sempurna, maka dia tidak dikatakan sebagai mukallaf. Atau dia sudah balik, berakal, namun tidak sampai dakwah kepada dia. Misalkan dia tinggal di pedalaman, pelosok, nggak ada ustadz, bahkan dia tidak kenal Islam, maka dia tidak dikatakan mukallaf. Atau misalkan balik, berakal, ya ada dakwah di situ, cuma dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, maka dia tidak dikatakan sebagai mukallaf. Jadi mukallaf itu adalah orang yang balik, berakal, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Ya, jadi dia telah mendengar 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan tentunya selamat penglihatan atau pendengarannya. Artinya apa? Anak kecil dan orang gila bukan mukallaf. Orang pedalaman seandainya belum pernah mendengar 2 kalimat syahadat, maka dia bukan mukallaf, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kenapa setiap mukallaf itu wajib masuk Islam? Jadi alasannya adalah karena Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran itu disebutkan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi Islam itu agama seluruh para nabi, agama seluruh rasul. Sebagaimana Nabi bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Hadis riwayat Imam Ahmad, para nabi itu ibarat saudara satu bapak lain ibu.
agama mereka itu satu, yaitu Islam, dan ibu-ibu mereka, maksudnya adalah syariat mereka itu berbeda-beda. Jadi Islam itu adalah rahmat dan nikmat terbesar bagi manusia. Karena orang yang mati dalam keadaan muslim maka akan masuk surga. Ya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Artinya orang yang mati dalam keadaan muslim dengan meyakini bahwa tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah, dan tentunya mengakui bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, maka dia masuk surga. Bagaimana kalau misalkan mereka ahli maksiat? Ya tentunya dibersihkan dulu, ya. Dibersihkan dulu. Ibaratnya kalau pakaian pengen masuk ke dalam lemari, kalau dia kotor ya dicuci. Setelah dicuci ya dijemur. Setelah dijemur ya disetrika, dikasih pewangi. Baru kalau sudah bersih, sudah kering, sudah wangi, sudah rapi, baru masuk ke dalam lemari. Begitu juga dengan kita umat Islam. Ya, kalau misalkan kita melakukan maksiat, dia namanya manusia, ya pastilah tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi kalau misalkan ada manusia nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat dosa, ya bukan manusia itu, ya malaikat. Ya, malaikat itu makhluk yang paling setia, paling taat pada Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan untuk sujud, sujud terus tanpa berdiri sebelum diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah memerintahkan rukuk, ya rukuk terus, nggak akan berdiri sebelum Allah memerintahkan untuk berdiri. Itu malaikat. Lah kita kan bukan malaikat, kita manusia. Jadi ya al-insanu mahlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi wajar kalau misalkan manusia melakukan kesalahan. Manusia yang paling baik itu bukan mereka yang nggak pernah berdosa, nggak pernah melakukan kesalahan, tapi manusia yang paling baik adalah manusia yang jika dia melakukan kesalahan, dia menyadari, dia bertaubat akan kesalahan itu. Itulah manusia yang paling baik. Nah, kalau ada manusia, kita misalkan yang sudah dapat jaminan ya bahwa umat Islam itu akan masuk surga, lah kok melakukan maksiat, maka ya tentunya dibersihkan dululah di neraka. Kalau sudah bersih dosa-dosa kita, ya baru kita bisa akan masuk ke dalam surga. Intinya umat Islam itu pada akhirnya akan masuk surga selama di dalam dada kita, dalam hati kita ada la ilaha illallah, insyaallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut. Agak batuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, "Wath-thubutu fihi 'ala ad-dawami waltizamu ma lazima 'alaihi minal ahkami." Wajib bagi semua mukallaf. Mukallaf seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Wajib bagi semua mukallaf tetap dalam agama Islam selamanya dan menetapi hukum-hukum yang wajib baginya. Jadi tetap dalam agama Islam selamanya itu maksudnya adalah tidak boleh ada di dalam hati kita niat untuk keluar dari Islam pada masa yang akan datang. Niat untuk murtad itu nggak boleh. Nanti tahun depan saya akan keluar dari agama Islam, tahun depan saya akan murtad. Karena berniat untuk keluar dari Islam pada masa yang akan datang berarti telah keluar dari Islam seketika itu juga, murtad seketika itu. Man kana azama 'alal kufri fil mustaqbal kafaru fil hal. Loh kan? Kalau ada orang berencana untuk murtad atau keluar dari agama Islam di masa yang akan datang, murtad seketika, keluar dari agama Islam seketika. Makanya ayo ya, jangan sampai muncul pikiran aneh-aneh dalam diri kita itu. Jadi kita sebagai mukallaf
harus tetap dalam agama Islam, artinya gak boleh ada dalam hati niat untuk keluar dari agama Islam di masa yang akan datang. Dan juga harus menetapi hukum-hukum yang wajib baginya. Tetap dalam agama Islam selamanya. Yang dimaksud selamanya maksudnya apa? Sampai mati, karena keselamatan seseorang ditentukan ketika dia mati. Jika mati dalam keadaan muslim atau husnul khatimah, maka dia ahli surga. Sebaliknya, jika dia mati dalam keadaan kafir atau su'ul khatimah, maka dia ahli neraka. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Jadi menetapi hukum yang wajib baginya itu maksudnya, ya, adalah dengan menjalankan seluruh perkara-perkara yang diwajibkan dan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang diharamkan. Istilah yang biasa kita dengar itu adalah takwa. Jadi takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi sirron wa alaniyatan. Menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan, baik dalam keadaan sendiri ataupun di depan umum, di depan orang banyak. Ya, jadi boleh kita melakukan ketaatan, ya, sendiri boleh, ditampakkan juga boleh. Tapi kalau kita menampakkan harus luruskan niat, ya, niatkan untuk memberi contoh sehingga orang lain bisa meniru apa yang kita lakukan. Kalau orang lain meniru apa yang kita lakukan, maka kita akan dapat pahala seperti orang yang melakukan itu, yang niru perbuatan kita. Dalam hadis itu dikatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukan sama seperti kebaikan yang kita lakukan itu. Ya. Oke, kita lanjut. Orang mukallaf muslim itu wajib sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat jika telah memiliki harta yang mencapai nisab, berangkat haji jika mampu, ikhlas dalam beramal, syukur, sabar, ridho terhadap takdir, dan kewajiban lainnya, baik kewajiban zahir maupun batin. Orang mukallaf muslim wajib meninggalkan membunuh tanpa hak, zina, judi, minum khamar, riya, ujub, sombong, dan perkara haram lainnya, baik keharaman zahir maupun batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jelas ya sampai di sini? Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Tidak perlu lama-lama. Yang penting manfaat. Intinya yang disebut sebagai mukallaf itu adalah orang yang balik, berakal, sampai dakwah kepadanya, dan selamat penglihatan atau pendengaran. Nah, kalau sudah mukallaf, maka ada kewajiban bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Wajib sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, ya tentunya juga nggak boleh membunuh tanpa hak, zina, minum khamar, riya, ujub, sombong, dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ya, kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman TikTok, kita nanti lanjut tanya jawab. Oke, untuk teman-teman Facebook dan TikTok yang ingin gabung di grup WA, monggo yang TikTok boleh inbox di akun TikTok, yang Facebook juga boleh inbox di akun Facebook kalau ingin gabung di grup WA. Alhamdulillah sudah hampir 400, sudah 350 lebih ya.
yang bergabung bisa sharing, bisa ngaji bareng, tanya jawab dan lain sebagainya. Oke, demikian untuk yang teman-teman Facebook ya, jelas ya, juga teman-teman TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.